Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nifal Kamil dengan NIM X902308052, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, mempresentasikan eh, mengenai tiga hal, yaitu yang pertama, saya akan membahas mengenai visi sebagai calon guru profesional. Yang kedua, saya akan membahas mengenai refleksi selama mengikuti program PPG. Yang ketiga, desain dan perangkat pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai visi sebagai calon guru profesional. Apa visi pribadi saya sebagai untuk pendidikan Indonesia? Jadi, visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berpihak pada peserta didik, serta memiliki kualitas yang tinggi bagi semua anak. Saya berharap dan meyakini bahwa pendidikan di Indonesia mampu memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, serta potensi yang ada pada peserta didik. Hal yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut yang pertama yaitu saya senantiasa belajar dan berusaha untuk menjadi guru yang memahami dan menguasai materi baik pengetahuan dan keterampilan yang akan saya ajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, mengikuti diklat, pelatihan, workshop, atau seminar untuk dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan. Yang ketiga yaitu memahami serta mengikuti perkembangan teknologi khususnya dalam pendidikan untuk mendukung pembelajaran yang baik. Yang keempat, memberikan pendidikan yang merata dan berpihak pada peserta didik dan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, bertanggung jawab dan profesional pada bidangnya. Kemudian terus berupaya untuk meningkatkan diri menjadi lebih baik. Yang selanjutnya memprioritaskan kepentingan peserta didik dan perkembangan peserta didik menjadi lebih baik. Untuk yang kedua, saya akan membahas mengenai refleksi selama mengikuti program PPG. Refleksi selama mengikuti program PPG, setelah saya mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya dapat merata atau dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Selain itu, pendidikan juga haruslah berpihak pada peserta didik dan kualitas pendidikan harus eh, dapat dirasakan oleh setiap peserta didik dan harusnya merata seperti fasilitas pendidikan yang sama untuk kenyamanan peserta didik dalam belajar. Nah, hal ini juga sejalan dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan yang memberikan gambaran bagaimana pendidikan Indonesia dari awal kemerdekaan hingga pendidikan saat ini. Nah, untuk memberikan kualitas pendidikan yang berkualitas dan melahirkan peserta didik dengan kualitas yang tinggi, tentu harus ada peran serta dari pendidik yang berkualitas dan mengerti bagaimana pendidikan saat ini. Nah, hal ini juga sejalan dengan mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum, di mana membahas mengenai bagaimana perubahan kurikulum yang sudah dilakukan dari awal kemerdekaan hingga kurikulum yang saat ini digunakan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, dengan perubahan kurikulum yang terjadi juga bertujuan untuk mewujudkan kualitas pendidik yang profesional dan kompeten, sehingga pendidikan mampu mengerti dan memahami bagaimana kebutuhan peserta didik saat ini, sehingga mampu menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dengan perkembangan zaman yang terus berubah ke arah yang lebih maju dan modern,
maka pendidikan dengan ini juga mengalami kemajuan seperti dalam aspek penyampaian materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang mendukung kelancaran pembelajaran, kemudian ada penggunaan teknologi pembelajaran eh, yang beragam, sehingga hal ini tentunya membutuhkan pendidik yang mengerti dan memahami perkembangan teknologi pendidikan saat ini. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menciptakan peserta didik yang melek teknologi agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang akan terus berkembang. Nah, hal ini juga sejalan dengan mata kuliah teknologi baru dan pengajaran dalam pembelajaran, karena saya mempelajari bagaimana menggunakan teknologi pembelajaran yang dapat saya gunakan untuk menunjang kelancaran serta keberhasilan pembelajaran. Dari pengalaman belajar yang saya dapatkan selama mengikuti program PPG, saya mencoba untuk menjadi seorang pendidik yang profesional, di mana mampu memberikan pendidikan dengan memahami kebutuhan peserta didik seperti adanya rasa aman, ada rasa nyaman, serta memahami kebutuhan serta pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Nah, di mana hal ini sesuai dengan pengalaman belajar yang saya dapatkan dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang memberikan pemahaman bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dan memperoleh pendidikan yang sesuai. Nah, kemudian untuk menjadi guru yang profesional, saya harus mengetahui bagaimana hal yang saya lakukan dalam pembelajaran demi kepentingan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang berperan serta dalam keberhasilan pendidikan, di mana hal ini jalan dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional yang memberikan pemahaman bagaimana guru mengatur emosi diri sendiri maupun emosi peserta didik demi kelancaran dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, untuk itu, menjadi seorang guru profesional, saya mengikuti kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan 1 dan 2, di mana kegiatan ini memberikan pengalaman yang menarik dan beragam bagi saya dalam pendidikan, seperti bagaimana menyusun perangkat pembelajaran, bagaimana saya menyusun bahan ajar ketika membuat atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai, kemudian ketika melakukan pemetaan kemampuan peserta didik di kelas dengan menggunakan observasi, kemudian ketika melakukan praktik pengajar dengan memperhatikan adanya keberagaman karakteristik peserta didik di kelas. Nah, kegiatan PPL 1 dan PPL 2 yang saya lakukan di SD Negeri Glecos 1 Surakarta, menurut saya dengan pemahaman yang saya dapatkan dalam mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi sangat berguna bagi saya, di mana adanya keberagaman peserta didik, eh, di mana memerlukan perhatian dan pelakuan dengan menyesuaikan eh, dengan karakteristik minat belajar, gaya belajar, dan kemampuan awal serta kebutuhan belajar peserta didik di mana dalam melakukan pembelajaran. Nah, selain itu juga dalam melaksanakan pembelajaran perlu untuk memberikan asesmen awal kepada peserta didik sesuai dengan pemetaan kemampuan awal peserta didik. Hal ini sejalan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dan 2, yang memberikan gambar pemahaman mengenai bagaimana memberikan asesmen atau penilaian dengan memperhatikan level kemampuan peserta didik. Nah, dengan adanya pengalaman belajar yang saya dapatkan selama mengikuti seminar PPG, program PPG ini juga berkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan, di mana saya melakukan kegiatan berkelompok untuk membuat sebuah proyek yang kemudian akan disosialisasikan dan dilakukan pelatihan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya proyek ini juga membuat saya belajar mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, dan yang selanjutnya menjadi seorang pemimpin yang baik untuk memimpin peserta didik dalam pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, untuk itu selanjutnya terdapat mata kuliah seminar PPG yang melakukan refleksi pengalaman belajar setiap mata kuliah sehingga membuat saya menjadi selalu ingat pada materi mata kuliah lainnya, dan dalam mata kuliah ini juga melatih saya untuk dapat berkomunikasi dengan baik.
Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Nah, 3 hal penting yang akan saya lakukan untuk memulai karir saya sebagai guru adalah yang pertama yaitu sebagai guru saya akan melakukan observasi lingkungan di tempat saya menjadi guru. Nah, mulai dari observasi lingkungan sekolah, observasi lingkungan belajar, lingkungan sosial, kemudian ada lingkungan masyarakat. Nah, dengan mengenal lingkungan, maka saya dapat memberikan pembelajaran yang akan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, membangun hubungan positif dengan peserta didik, dengan rekan guru, dengan orang tua, dan dengan masyarakat sekitar. Nah, dengan membangun hubungan yang baik dengan elemen-elemen tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi, dengan menggunakan metode, dengan menggunakan model, serta dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan peserta didik. Sehingga dalam hal ini saya dapat memberikan strategi, dengan model, metode, dan media yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan belajar dan dengan menyesuaikan materi yang akan disampaikan. Kemudian sebagai guru profesional saya akan melakukan sebagai guru profesional saya akan melakukan beberapa hal untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu sebagai guru saya harus senantiasa untuk mengembangkan diri dan selalu belajar untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan sebagai seorang guru seperti mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop, sosialisasi, diklat, serta kegiatan lainnya yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan saya sebagai guru. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan positif dengan peserta didik, dengan rekan guru, dengan orang tua peserta didik, dan dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan orang tua peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menggunakan model, menggunakan metode, menggunakan pendekatan pembelajaran yang menarik dan mampu membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya melakukan pemetaan karakteristik peserta didik di kelas dengan memperhatikan latar belakang, minat belajar, gaya belajar, serta kebutuhan belajar setiap peserta didik. Selanjutnya yaitu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, minat belajar, gaya belajar, kemampuan awal, serta kebutuhan belajar peserta didik. Untuk selanjutnya yaitu saya berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari program PPG yang telah saya ikuti dan saya dapat adaptasi dengan menyesuaikan kondisi peserta didik seperti teknologi pendidikan di mana saya mempelajari mengenai berbagai teknologi yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dan kemudahan peserta didik dalam belajar. Pembelajaran berdiferensiasi di mana saya memahami bahwa peserta didik itu berbeda-beda dan memerlukan perlakuan yang berbeda-beda juga sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian mata kuliah pemahaman peserta didik di mana dalam upaya memahami peserta didik banyak aspek yang harus diperhatikan pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional dapat membantu saya dalam mengelola emosi dan melakukan pembelajaran. Kemudian ada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif yang mengajarkan untuk memberikan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan peserta didik. Yang terakhir yaitu selalu melakukan evaluasi serta melakukan refleksi. Nah, saya akan melakukan evaluasi diri secara berkala berkaitan dengan bagaimana keberhasilan cara saya mengajar, bagaimana respon yang diberikan peserta didik. Selain itu juga saya akan melakukan refleksi untuk melakukan perbaikan diri dari kesalahan atau kekurangan yang saya lakukan sebelumnya dalam melakukan pembelajaran. Nah, untuk yang ketiga itu saya akan membahas mengenai desain dan perangkat pembelajaran. Penyusunan desain pembelajaran ini berdasarkan mata kuliah yang paling bermakna bagi saya, yaitu ada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi.
Selain itu, saya juga mengintegrasikan mata kuliah lainnya, seperti mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 dan 2, yaitu ketika menggunakan pendekatan CRT dalam pembelajaran, kemudian ketika menggunakan asesmen diagnostik dan juga asesmen formatif dalam pembelajaran. Jadi yang pertama, desain atau desain pembelajaran yang saya buat itu mengambil mata kuliah, mengambil mata pelajaran IPAS pada kelas 4, eh, pada bab 5 mengenai cerita tentang daerahku, pada topik C, daerahku dan kekayaan alamnya, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian untuk informasi umum perangkat pembelajaran atau modul ajar. Nah, jadi untuk kompetensi awal yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi, menunjukkan kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di daerah tempat tinggalnya. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Untuk sarana dan prasarana yang saya gunakan yaitu tentunya ada buku siswa dan buku guru. Kemudian ada video pembelajaran mengenai keragaman budaya. Kemudian ada LCD atau proyektor. Kemudian ada laptop, ada PPT, buku tulis dan alat tulis. Ada set papan permainan masih terus pantang mundur. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk target peserta didik yaitu ada 28 peserta didik reguler kelas 4B. Untuk model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menggunakan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, serta permainan. Untuk pendekatan pembelajarannya, saya itu menggunakan pendekatan pembelajaran CRT dengan Culturally Responsive Teaching. Kemudian ada asesmen yang saya gunakan yaitu ada asesmen diagnostik kognitif serta asesmen formatif dengan menggunakan LKPD. Kemudian untuk komponen inti modul ajar yaitu ada elemen yaitu ada kekayaan alam dan kekayaan budaya daerah. Untuk capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu menunjukkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Kemudian peserta didik mendeskripsikan keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, dan upaya pelestariannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan letak kota, kabupaten, dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Ini pada C1. Kemudian mendeskripsikan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya pada C2. Kemudian menghubungkan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya, yaitu masuk pada C3, C4. Kemudian untuk indikator pencapaian tujuan pembelajaran, ada melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menunjukkan letak kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mendeskripsikan kekayaan alam dan kekayaan yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hubungan pengaruh geografis dengan kekayaan alam dan kekayaan budaya di daerah tempat tinggalnya dengan benar. Untuk pemahaman bermakna yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui tempat tinggalnya, mendeskripsikan kekayaan alam dan kekayaan budaya yang ada di tempat tinggalnya, serta menghubungkan pengaruh geografis dengan kekayaan alam dan kekayaan budaya di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik, yaitu untuk mengenalkan topik. Yang pertama yaitu, apakah kalian tahu di manakah letak tempat tinggal kalian berada, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsinya apa? Kemudian yang kedua, apakah kalian mengetahui kekayaan alam
apa saja yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Kemudian yang ketiga, ini dengan penerapan CRT. Jadi diberikan pertanyaan pemantik dengan pernahkah kalian mengikuti salah satu tradisi yang ada di kota kalian, yaitu di Surakarta. Seperti ada tradisi Sekaten Surakarta, ada Gerebek Maulud, ada budaya Gerebek Sudiro di kota Solo, ada budaya Kirap Pusaka Keraton Solo, dan budaya atau tradisi lainnya. Selanjutnya ada pemetaan peserta didik. Jadi, berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif yang telah dilakukan, maka peserta didik akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada level A dan level B. Untuk level A yaitu peserta didik dengan kemampuan belum mahir dan perlu bimbingan. Untuk level B yaitu peserta didik dengan kemampuan mahir. Kemudian untuk aspek pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi lingkungan belajar. Pada modul ajar yaitu diferensiasi konten berupa peserta didik dalam kelompok masing-masing diberikan konten materi yang berbeda sebagai berikut. Pada peserta didik level A akan diberikan materi dengan bentuk video pembelajaran mengenai materi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Untuk level B, peserta didik akan diberikan materi dengan gambar dan penjelasan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya mengenai materi. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya yaitu dalam pembelajaran ini diferensiasi proses diberikan kepada masing-masing kelompok sesuai dengan levelnya. Untuk kelompok level A, guru akan memantau dan memberikan bimbingan secara penuh kepada peserta didik. Untuk level B, guru akan memantau dan memberikan bimbingan jika peserta didik memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik dalam kelompok masing-masing akan diberikan LKPD sesuai dengan levelnya. Untuk peserta didik level A, maka akan diberikan LKPD dengan mengerjakan soal sesuai dengan deskripsi. Untuk peserta didik level B akan diberikan LKPD dengan membuat teks deskripsi terkait kekayaan alam dan kekayaan budaya. Kemudian ada diferensiasi lingkungan belajar. Nah, pada diferensiasi lingkungan belajar, yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat atau level kemampuan peserta didik, yaitu ada kelompok peserta didik dengan perlu bimbingan dan kelompok peserta didik mahir. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembukaan pembelajaran. Pada kegiatan pembukaan pembelajaran diawali dengan guru memberikan salam sesuai dengan ajaran agama, menyapa mengkondisikan siswa pada peserta didik pada situasi yang menyenangkan. Ini juga termasuk penerapan CRT. Kemudian yang kedua, tentunya guru akan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipimpin oleh salah satu peserta didik. Yang ketiga, guru akan memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Kemudian yang kelima, guru akan memberikan apresiasi berupa pertanyaan pemantik. Nah, seperti yang tadi ada penerapan CRT-nya yaitu pada pernahkah kalian mengikuti salah satu tradisi yang ada di kota Solo yaitu di Surakarta. Seperti tradisi Sekaten, Surakarta, ada Gerebek Maulud, ada Gerebek Sudiro di kota Solo, ada budaya Kira Pusaka Keraton Solo, dan lain sebagainya. Kemudian guru membuka proses pembelajaran dengan menjelaskan capaian pembelajaran, ruang lingkup materi, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik. Untuk kegiatan inti pembelajaran yaitu yang pertama mulai dari orientasi siswa terhadap masalah, dimulai dengan peserta didik mengamati PPT yang ditayangkan guru, kemudian peserta didik mengamati video pembelajaran yang ditayangkan oleh guru mengenai kekayaan alam dan kekayaan budaya di daerah Solo Raya melalui video YouTube. Kemudian guru memberikan penjelasan materi dengan menggunakan media pembelajaran, contoh gambar-gambar kekayaan alam dan kekayaan budaya. Kemudian peserta didik dan guru saling tanya jawab dan diskusi mengenai kekayaan alam dan budaya daerah Solo. Kemudian guru memberikan motivasi dan arahan agar peserta didik dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian setelah itu akan dilakukan dengan mengerjakan asesmen diagnostik yang sudah disediakan
guru dengan menggunakan aplikasi Quizzes seperti yang ada pada link ini. Kemudian untuk sintaks selanjutnya yaitu ada pengorganisasian siswa untuk belajar. Jadi yang pertama dimulai dengan peserta didik diarahkan untuk membuat kelompok dengan anggota dua peserta didik sesuai dengan levelnya. Jadi untuk level A peserta didik dengan kemampuan belum mahir dengan perlu bimbingan, dan level B peserta didik dengan kemampuan mahir. Kemudian peserta didik diminta untuk berkelompok sesuai dengan level kemampuannya, yaitu ada diferensiasi lingkungan belajar, kemudian ada diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten yaitu peserta didik menerima LKPD sesuai dengan level kemampuan peserta didik. Untuk level A, peserta didik diberikan materi dengan bentuk video penjelasan mengenai materi untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Untuk level B, peserta didik diberikan materi dengan gambar dan penjelasan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya mengenai materi. Kemudian, peserta didik akan mendengarkan penjelasan guru mengenai pengerjaan LKPD. Kemudian ada diferensiasi produk. Jadi, untuk kelompok level A, peserta didik diberikan LKPD sesuai dengan mengerjakan soal terkait kekayaan alam dan kekayaan budaya sesuai dengan nama yang benar. Kemudian untuk level B, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan kekayaan alam atau kekayaan budaya daerah tersebut. Kemudian untuk penerapan CRT ada peserta didik diminta untuk mendeskripsikan kekayaan alam dan budaya yang ada di daerah tempat tinggal peserta didik. Nah, kemudian untuk sintaks selanjutnya yaitu ada membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, jadi sebelum mengerjakan LKPD yang setelah diberikan, peserta didik akan diberikan ice breaking dengan melakukan permainan, ya tadi melakukan permainan set papan maju terus pantang mundur. Kemudian setelah itu peserta didik akan melakukan LKPD dengan berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Kemudian guru akan memberikan kemudian itu ada diferensiasi proses, yaitu guru akan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. Nah, jadi untuk kelompok level A, guru akan memantau dan memberikan bimbingan secara penuh pada peserta didik. Untuk kelompok level B, guru memantau dan memberikan bimbingan jika peserta didik memerlukan bantuan. Untuk sintaks selanjutnya yaitu setelah kelompok melaksanakan presentasi hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya peserta didik yang lain akan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Untuk sintaks yang selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi guru akan mengkonfirmasi dan mengapresiasi jawaban setiap kelompok. Kemudian guru akan memberikan umpan balik serta penguatan tentang konsep materi. Selanjutnya yaitu dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan mengenai materi daerahku dan kekayaan alamnya. Kemudian peserta didik bersama guru akan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Guru mengonfirmasi kegiatan pembelajaran yang akan datang. Kemudian peserta didik menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan dilanjutkan dengan salam oleh guru. Selanjutnya untuk refleksi, jadi ada refleksi guru dan juga seperti apakah model PBL dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang kebudayaan. Kemudian ada refleksi peserta didik, kemudian ada lampiran. Nah, jadi lampirannya nanti itu ada bahan ajar, ada media pembelajaran, ada LKPD, ada asesmen, kemudian ada rubrik penilaian. Kemudian untuk pengayaan dan remedial. Untuk pengayaan yaitu pengayaan diberikan bagi peserta didik yang berhasil memenuhi indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Guru dapat memperkaya pengetahuan peserta didik dengan memberikan materi pengayaan. Kemudian untuk remedial, jadi peserta didik yang belum memenuhi indikator pencapaian tujuan pembelajaran akan diberikan remedial oleh guru. Guru memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian dengan peserta didik diberikan soal-soal remedial. Nah, peserta didik difasilitasi guru dengan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang belum dipahami. Untuk bahan bacaan pendidik yaitu ada modul pendamping IPAS guru kelas 4, ada modul ajar IPAS kelas 4, ada buku referensi lain yang mendukung pembelajaran, ada artikel mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Kemudian ada video pembelajaran mengenai daerahku dan kekayaan alamnya.
Kemudian untuk bahan bacaan peserta didik yaitu ada buku IPAS kelas 4, ada modul pendamping IPAS, ada buku referensi lainnya, ada artikel tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Kemudian ada video pembelajaran mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Kemudian untuk glosariumnya ada Bhinneka Tunggal Ika, ada kebudayaan, ada kekayaan alam, ada kekayaan budaya, serta ada asesmen formatif. Dan untuk daftar pustakanya yaitu ada buku panduan guru pendidikan Pancasila IPAS kelas 4. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada mengenai bahan ajar, yaitu mengenai daerahku dan kekayaan alamnya untuk kelas 4B. Daerahku dan kayak jadi pada bahan bacaan ini memuat mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Misalnya ada kekayaan alam, ada pegunungan, ada pantai, ada laut, ada sawah, sungai dan lain-lain. Kemudian untuk kekayaan budaya itu misalnya ada kekayaan budaya misalnya ada Grebek Sudiro, ada Sekaten dan lain-lain. Nah, kemudian untuk media pembelajarannya. Jadi di sini saya akan menggunakan media pembelajaran papan permainan maju terus pantang mundur, yaitu berbentuk ular tangga. Jadi dengan petunjuk permainan, guru akan mengajak peserta didik untuk memilih 4 detik untuk bermain dan dalam permainan. Kemudian guru akan menentukan urutan bermain sebelum memulai permainan. Yang ketiga, guru peraturannya yaitu sebelum pemain yang mendapatkan giliran pertama melempar dadu, pemain yang mendapatkan giliran kedua akan mengambil tumpukan kartu yang paling atas, lalu membacakan tantangan pada kartu untuk dijawab oleh pemain yang akan melempar dadu. Jika pemain memberikan jawaban yang tepat, maka boleh untuk melanjutkan melempar dadu dan melangkahkan pionnya untuk maju sesuai angka yang ditunjukkan pada dadu. Jika jawaban salah, maka kesempatan melempar dadu akan pada putaran tersebut hangus dan kemudian akan diberikan pada pemain berikutnya. Kemudian kartu yang sudah dibacakan eh, akan dikembalikan lagi pada tumpukan yang paling bawah. Begitupun seterusnya. Nah, teman-temanmu yang akan menjadi penilai dan jawabanmu. Beberapa kartu merupakan kartu bonus sehingga kamu dapat maju dengan melewati tantangan. Kemudian yang terakhir, ramaikan permainan ini dengan kejujuran dan sportivitas. Selamat berjuang, maju terus, pantang mundur. Kemudian untuk LKPD, jadi LKPD ini saya sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Jadi untuk kelompok peserta didik level A akan diberikan LKPD dengan level A, kemudian kan peserta didik dengan kemampuan level B akan diberikan LKPD dengan level B. LKPD level A yaitu diminta untuk mengerjakan soal yang ada dengan menjawab pertanyaan terkait deskripsi yang sudah diberikan. Untuk level B yaitu diminta untuk mengerjakan sesuai dengan membuat teks deskripsi sesuai dengan tema yang didapatkan. Dan seperti ini yaitu untuk level A yang ada di sebelah kiri dan level B untuk sebelah kanan. Pada level A yaitu sudah disediakan eh, teks deskripsi mengenai kekayaan alam maupun kekayaan budaya. Kemudian siswa akan menjawab pertanyaan, ada 3 pertanyaan seperti ini, ada apa nama kekayaan alam tersebut, di mana letak kekayaan alam tersebut, dan mengapa kekayaan alam tersebut disebut sangat menawan. Kemudian untuk level B yaitu melengkapi tabel dengan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar mengenai kebudayaan di daerah Solo, yaitu Sekatan Surakarta. Kemudian kalian mendeskripsikan mengenai kebudayaan tersebut. Kemudian hasilnya akan ditulis di bawah ini. Selanjutnya untuk lembar penilaian asesmen diagnostik, ada ini, ada mata pelajaran, ada materi, ada kelas, kemudian ada CP, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada kisi-kisi soal evaluasi. Ada 10 soal di asesmen diagnostik. Kemudian untuk penilaian sikap, jadi ada lembar kerjasamanya, ada keaktifan, kemudian ada tanggung jawab.
Nah, nanti skornya akan jumlah skornya totalnya. Kemudian ada lembar penilaian presentasi. Jadi ada penggunaan mengenai penggunaan bahasa, kemudian jika presentasi, kemudian ada pemahaman konsep. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya paparkan mengenai seminar PPG pada kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.